tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Salam. Tuhan baik, amin. Tema kita hari ini, Yesusku dahsyat, Dia gembalaku yang baik. Lanjut apa tema hari ini? Yes. Banyak orang hanya mau mengenal Allah itu dahsyat, tidak pada tahap Dia gembala yang baik. Itu tidak boleh dipisahkan. Dia punya kuasa, amin. Tetapi Dia juga penuh kasih, jadi Tuhan untuk memimpin kita. Kalau kita fokus kuasa, Dia berbuat sesuatu pada kita. Kalau fokus kedahsyatan Allah, Allah itu dahsyat berbuat sesuatu kepada kita. Sakit kita bisa sembuh, buta bisa celik, lumpuh bisa berjalan. Tetapi kalau kita bicara, Dia bukan saja Yesus yang dahsyat, tapi Dia juga Dia gembala yang baik. Kita taati Dia, kita taati Dia. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan, kita taati Dia. Maka kedahsyatan Allah disertai dengan perubahan hidup. Kalau engkau menikmati kedahsyatan Allah, kankermu sembuh, tetapi enggak berubah kelakuanmu, kau lama-lama menghina Tuhan. Cukup Dia berbuat kepadaku, aku tidak beribadah kepada Dia dengan perubahan-perubahan hidup. Ini yang banyak orang Kristen terjadi. Sehingga 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab Bapak Ibu, 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Berapa yang mengalami kedahsyatan Allah dalam menyembuhkan mereka? Berapa mereka yang mengalami kedahsyatan Allah dalam menyembuhkan mereka? Berapa? Semua mengalami kedahsyatan Allah. Semuanya sembuh. Halo? Berapa yang melanjutkan bahwa Yesus itu bukan saja dahsyat, tapi gembalaku yang baik? Berapa? Satu. Catat baik-baik Bapak Ibu. Boleh kita mengatakan Allah dahsyat, tapi lanjutkan Dia gembala kita yang baik. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Yes. Maka kekristenan ciri utamanya bukan sekedar sembuh. Kekristenan ciri utamanya bukan sekedar sembuh, bukan sekedar buat mujizat, bukan sekedar bahasa roh, bukan sekedar jadi pendeta, bukan sekedar jadi pengkhotbah, tapi dalam kehidupan sehari-hari punya keteladanan dalam kesabaran, punya keteladanan dalam kerendahan hati, punya keteladanan suka mengalah, punya keteladanan dalam mengampuni, punya keteladanan suka menolong, berkorban. Itu berarti utuh kita kenal. Allah itu dahsyat, juga Allah itu gembala kita yang baik. Yesus itu dahsyat, tapi juga Dia Yesus gembala yang baik. Sekali lagi tepuk tangan yang keras. Yes, ini penting. Karena mayoritas orang gereja, maafkan saya, mayoritas orang gereja cukup mengenal Allah itu dahsyat, tapi nggak melanjutkan bahwa Allah itu gembala yang baik. Sehingga ada orang sakit sembuh, ada ditolong ekonominya, ada ditolong jadi pendeta, ada ditolong jadi pengkhotbah, ada ditolong jadi worship leader singers, ada ditolong aktif gereja. Tapi bohongnya tetap jalan, gak berubah kelakuannya. Berjinahnya tetap jalan. Menipunya tetap jalan, malasnya tetap jalan, dendam sakit hatinya tetap bercokol. Inilah namanya orang-orang yang menghina Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 2.
Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 2. Sama-sama kita baca ayat 36 Bapak Ibu jemaat sekalian. Sama-sama kita baca dengan catatan perhatikan baik-baik. Bukan hanya ayatnya saja. Kalimat dengan kalimat, kata demi kata kita perhatikan baik-baik. Bahkan tanda baca. Nanti Roma 12 ayat 1 saya bacakan buat saudara. Roma 12 ayat 2 saudara bacakan bersama-sama. Hanya 3 ayat. Mulai kita sama-sama ayat 36. 1, 2, ya. Sebab segala sesuatu adalah dan oleh Dia dan kepada Dia, lanjut. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pakai tanda seru, penegasan bahwa orang harus memuliakan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kalau sampai selama-lamanya tidak terbatas ruang dan waktu. Waktu khotbah rohani, waktu istrinya marah dia tetap rohani, tidak balik marah. Waktu mobilnya dipepet dia tidak pepet balik. Bagaimanapun jauhnya perjalanan, dia naik motor tidak pernah lawan arah. Dia tidak mau berbohong. Itu artinya bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau saya khotbah bagus di sini, Anda dilawati oleh firman Tuhan, tapi di rumah saya pukuli istri saya, itu kejahatan, bukan bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau orang di mimbar rohani, di rumah tangga tidak rohani, itu kejahatan yang mengerikan. Catat baik-baik, ada pendeta khotbah bagus, tapi ditegur istrinya, pendetanya melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jangan lupa, orang bisa kita bohongi, Tuhan tidak bisa dibohongi. Malanglah nasib Anda dan saya kalau menyanyi bagus, khotbah bagus, doa bagus, kelakuan sehari-hari buruk. Itu malanglah orang seperti ini. Karena orang-orang seperti ini akan Tuhan katakan, enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Kristen yang benar, khotbah bagus, berumah tangga bagus, di jalan raya bagus. Ketika mengalami fitnah, tetap dia bereaksi yang bagus. Mengasihi musuh, memberkati orang yang mengutuki dia. Itulah menunjukkan Yesus dahsyat, sekaligus Yesus gembala kita yang baik. Mengenal Tuhan jangan sepotong-sepotong, harus utuh. Katakan amin. Ayat 1 saya bacakan buat Anda. Karena itu, karena apa? Karena bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara. Arti saudara-saudara artinya satu darah. Yaitu anak-anak Allah oleh karena darah Kristus. Kalau saya sama adik saya saudara karena darah orang tua, dari orang tua yang sama. Tapi kalau orang percaya dari darah yang sama, darah Kristus, sehingga kita sama-sama berkata kepada Bapa di surga, Bapa kami yang di surga, saudara-saudara. Demi kemurahan Allah, Allah itu dahsyat menyembuhkan penyakit kita. Allah itu dahsyat memberkati anak-anak kita. Allah itu dahsyat memberkati ekonomi kita. Allah itu dahsyat memberkati masa depan keturunan kita. Demi kemurahan Allah, Allah itu dahsyat. Dia memberikan dengan segala kemurahannya, anugerahnya. Camkan, aku nasihatkan kamu. Apa itu? Supaya kamu Bapak Ibu terus menerus. Ini kata mempersembahkan dalam bentuk kata kerja terus menerus. Terus menerus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Terus menerus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Terus menerus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu baru ibadah yang sejati. Kalau enggak begitu, ibadah kita enggak sejati. Kalau enggak boleh dikatakan ibadah palsu. Banyak sekali orang datang ke gereja tapi enggak berubah, ibadah palsu. Khotbah bagus tapi kelakuan enggak berubah, ibadah palsu. Makanya ayat 2 sama-sama baca jemaat. 1, 2, ya janganlah kamu lebih keras.
Yes. Fokus kita kalau sekedar Allah dahsyat itu menyenangkan kita. Kalau sekedar Allah dahsyat itu menyenangkan kita. Tuhan melakukan sesuatu kepada kita. Dia mati di kayu salib untuk menembus dosa kita. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membuat orang lumpuh berjalan. Membuat buta yang celik. Orang mati pun dibangkitkan. Orang diberkati materi. Itu menyenangkan kita. Kalau hanya sampai di situ, Tuhan babu kita, kita tuannya. Salah satu kejahatan orang Kristen hanya mendekati Allah itu dahsyat, tidak melanjutkan. Dia gembala yang baik yang harus kita taati. Hai suami, kasihlah istrimu, taati. Hai istri, tunduklah pada suamimu, taati. Hai anak-anak, hormati orang tuamu, taati. Balaslah kejahatan dan kebaikan, taati. Ampuni kesalahan orang lain, taati. Jadilah berkat bagi bangsa-bangsa, taati. Kita menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang, taati. Maka gol kekristenan Allah itu dahsyat. Dia gembala kita yang baik. Ada keteladanan hidup Bapak Ibu. Yaitu sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Mulai dengan yang sederhana. Apa yang baik. Kalau kau sekolah, belajarlah yang baik. Kalau kau kerja, kerjalah yang baik. Kalau kau menikah, menikahlah dalam mengasihi suami istri yang baik. Baru lanjutkan apa? Yang berkenan kepada Allah. Hidup dalam kekudusan. Pelaku-pelaku firman. Supaya kita kembali kepada gambarnya. Yaitu hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus dalamku. Yaitu Kristus yang taat sampai mati menjadi pelaku firman. Itulah yang sempurna. Goalnya di sini. Bukan sekedar sakit sembuh. Bukan sekedar mobil Avanza jadi Innova. Bukan sekedar kita dari lurah jadi camat. Bukan sekedar naik jabatan. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar itu. Harus fokusnya berkenan kepada Allah. Karena dia bukan babu kita. Dia Tuhan kita. Harus berkenan pada Yesus. Karena dia bukan babu kita. Dia Raja kita. Tepuk tangan yang keras. Yes. Harus berkenan pada dia. Sakit sembuh, berkenan pada kita. Mobilmu jadi baru, berkenan pada kita. Buta kamu jadi celik, kankermu sembuh. Itu berkenan pada kita. Kejahatan Kristen. Kalau sampai di situ. Kalau sampai di situ itu kejahatan. Itu kejahatan. Harus dilanjutkan. Taati dia. Ini penting. Makanya Bapak Ibu jemaat sekalian. Ada yang sangat serius dalam kekristenan. Yang seringkali nggak dianggap serius bagi orang Kristen. Karena orang Kristen serupa dengan dunia ini. Ayat 2. Kalimat pertama apa katanya Bapak Ibu? Kalimat pertama sama-sama baca. Kalimat pertama sama-sama baca. 1, 2, ya. Stop. Catat baik-baik. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalimat ini mengandung larangan enggak? Yes, larangan, dilarang. Jangan serupa dengan dunia ini. Catat dong baik Bapak Ibu, anak-anak muda. Alkitab kurang kerjaan melarang yang enggak serius. Catat baik-baik. Karena serupa dengan dunia itu sangat serius, maka dilarang. Jangan serupa dengan dunia ini. Catat baik-baik. Kalau orang percaya serupa dengan dunia itu mengerikan. Kalau orang percaya sakit kanker itu tidak mengerikan. Catat baik. Kalau orang percaya serupa dengan dunia ini, itu mengerikan. Sampai Alkitab mencatat jangan serupa dengan dunia ini. Kalau orang percaya
mati dibunuh itu tidak mengerikan. Catat dong baik-baik. Ada apa Kristen ini? Yesus mati dibunuh. 11 muridnya, 10 mati dibunuh. Orang benar mati dibunuh. Enggak mengerikan. Orang Kristen serupa dengan dunia ini mengerikan. Seringkali pikiran Kristus belum pikiran kita. Seringkali perasaan Kristus belum perasaan kita. Sehingga lebih banyak orang gereja doa puasa sakit sembuh daripada doa puasa supaya jangan serupa dengan dunia ini. Nggak nyambung dengan Tuhan. Lebih banyak orang Kristen doa puasa sakit sembuh daripada doa puasa jangan serupa dengan dunia ini. Ada apa kekristenan ini? Kok nggak sesuai dengan firman Tuhan? Kok nggak sesuai dengan pikiran Kristus? Ini sangat serius. Makanya Tuhan katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena banyak orang Kristen masuk gereja, keluar gereja, masuk gereja, keluar gereja. Tetap gak berubah kelakuannya. Saya ulangi Bapak Ibu yang pernah saya katakan di gereja ini. Contoh serupa dengan dunia ini. Apa itu? Mana orang Kristen lebih panik? Terlambat pesawat atau terlambat ke gereja? Terlambat pesawat. Serupa dengan dunia ini. Mana orang Kristen sulit terlambat? Ke bandara atau ke gereja? Ke bandara. Kalau pesawatnya ke Jakarta jam 7 malam sampai bandara jam 5. Kalau ibadahnya jam 7 malam sampai gereja jam 7:15 kan begitu kan? Nyambung gak sih? Ayolah. Lanjut, mana bapak-bapak lebih menikmati? Teguran istri atau pujian istri orang? Kan serupa dengan dunia ini. Kalau Anda menikmati pujian istri orang daripada teguran istrimu, itu memang duniawi sekali kita bapak-bapak. Jangan pura-pura gak dengar. Mau saya ulangi? Sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya, gak pernah sehebat dengan istri saya mengenal saya. Gak pernah sehebat kemampuannya seperti istri saya mengenal saya. Gak ada. Atau lebih dalam lagi, sehebat-hebatnya istri orang mengenal saya, gak ada 1/10-nya dibandingkan dengan kemampuan istri saya dalam mengenal saya. Gak ada 1/10-nya. Jadi kalau istri orang memuji saya, berangkat dari mengenal saya atau tidak? Enggak. Siapa saja istri orang memuji saya berangkat dari tidak mengenal saya. Absolutely. Kalau berangkat dari tidak mengenal saya. Jawab Bapak Ibu anak muda. Kalau istri orang memuji saya. Pujiannya berbobot atau tidak? Enggak. Enggak berbobot pujian istri orang. Siapapun orangnya enggak berbobot. Karena dia enggak mengenal saya. Maka maafkan saya, hanya orang bodoh yang menikmati pujian istri orang. Lanjut, tidak ada manusia di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya. Gak ada. Dibandingkan adik kakak saya, istri saya lebih hebat mengenal saya daripada siapapun. Orang tua kami sudah meninggal, sudah cukup lama. Tidak ada manusia di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya. Jawab, berarti kalau istri saya menegur saya, berangkat dari mengenal saya atau tidak? Jawab dong. Mengenal saya atau tidak? Mengenal. Bodoh banget saya kalau nggak menikmati teguran istri. Bodoh banget orang tidak menikmati teguran istri. Sekalipun dia pengkhotbah, banyak mujizatnya, bagus penyembahannya, bahasa rohnya, jemaatnya banyak. Kalau tidak menikmati teguran istri, itu menunjukkan orang ini serupa dengan dunia. Karena bukan dari khotbah orang kelihatan rohani atau enggak. Bukan dari mujizat orang itu rohani atau tidak. Bukan. Dari pelaku-pelaku firman Tuhan. Sama juga dengan engkau ibu-ibu, jangan pura-pura gak nyambung. Ibu-ibu, kalau kau lebih menikmati pujian suami orang daripada teguran suamimu, kau masih kesurupan itu namanya. Jangan
serupa dengan dunia ini. Makanya dimulai dengan pengenalan akan Tuhan dengan benar. Roma 11 ayat 36. Lihat Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Tegas. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Allah itu dahsyat. Yesus itu dahsyat. Keselamatan kita dari Dia. Hidup saya dari Dia. Tahun 79 sampai 80 saya opname di rumah sakit Cipto. 6 bulan 23 hari. Sakit jantung parah. 6 bulan 23 hari. Tidak bergerak. Saya disembuhkan, ditolong Tuhan. Kalau sampai sekarang saya 45 tahun jadi hamba Tuhan. Itu karena dari Dia. Allah itu dahsyat. Yesus itu dahsyat. Tepuk tangan yang keras. Dahsyat. Dari Dia. Karena Dia adalah sumber. Allah sumber kuatku. Allah sumber dari Dia. Saya dapat istri. Wanita Tionghoa. Wo aini, ni aiwo. Dia lebih tinggi dari saya. Itu Allah dahsyat. Dari Dia. Saya punya anak-anak pinter-pinter dari Dia. Semuanya dari Dia. Kegagalan orang Kristen, biarpun dia bagus khotbahnya, banyak mujizatnya, bagus penyembahannya, kegagalan orang Kristen tidak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa segala sesuatu dari Dia. Karena kalau kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa segala sesuatu dari Dia, itu otomatis menolong paradigma kita berubah. Cara sudut pandang kita berubah. Itu kedahsyatan berikutnya oleh Tuhan. Cara sudut pandang kita berubah. Karena dari Dia. Contoh. Mungkin saya pernah jelaskan di sini. Saya punya 2 handphone. Berapa handphone? Yang satu harganya 15 juta. Yang satu harganya 1,5 juta. Berarti mana yang lebih mahal? Mana yang lebih berharga? Yang lebih berharga yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Karena 15 juta. Tetapi itu cara sudut pandang sama dengan dunia ini. Karena dunia ini melihat sesuatu yang berharga karena harga. Melihat sesuatu yang berharga karena harga. Tetapi kalau dalam Tuhan tidak. Contoh, misalnya saya punya handphone 15 juta. Handphone pertama. Saya beli dari berkat-berkat yang saya terima. Misalnya saya beli 15 juta. Handphone yang kedua saya peroleh dari, catat baik-baik, dari. Ketika saya sama istri saya, misalnya, ini misalnya. Ketika saya sama istri saya jalan-jalan di mall di Jakarta, di Pondok Indah Mall. Rupanya di lobi Pondok Indah Mall itu lagi banyak orang rame. Saya tanya sama istri saya, ada apa kok rame ya? Begitu kami rupanya misalnya di tengah-tengah keramaian itu ada Presiden Jokowi. Saat itu dia presiden. Pegang handphone harganya 1,5 juta. Dia bilang, Bapak Ibu anak-anak muda, siapa yang bisa jawab pertanyaan saya beri handphone ini. Dilontarkannya pertanyaan, spontan saya jawab. Dipanggil saya, Bapak sini pak. Bapak bisa jawab, dikasih handphone. Ini handphone 1,5 juta dari Jokowi. Ini handphone 15 juta dari pendapatan dari berkat yang saya terima. Jawab Bapak Ibu dengan jelas. Dari 2 handphone ini 15 juta dengan 1,5 juta. Tapi 1,5 juta ini dari Jokowi. Handphone mana di antara 2 ini yang paling sering saya ceritakan ke orang lain? Handphone mana yang keras? Lebih keras dari Jokowi. Karena dari bapak-bapak, ibu-ibu, istrimu, suamimu
Itu bukan dari Jokowi, dari dia. Dari dia. Jangan tertarik kagum dengan istri orang. Karena fokus kita, Yesus. Sekalipun istri kita masih kurang hemat berkata-kata, cerewet, gak peduli. Yang penting dia dari Tuhan. Karena dari Tuhan, istri saya dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, istri saya itu pasti gak pernah salah pilih. Saya gak pernah salah pilih. Karena dari Tuhan. Kalau dari Tuhan gak pernah salah pilih. Walaupun istrimu lebih lemah lembut daripada istri saya tidak terganggu. Saya ulangi, walaupun istrimu lebih lemah lembut daripada istri saya tidak terganggu. Karena istri saya dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, catat bebek, berikutnya. Kalau dari Tuhan, absolut tidak pernah salah pilih. Dan yang kedua, terbaik. Ulangi apa yang kedua? Terbaik. Ulangi, 1, 2, ya. Terbaik. Kok ada orang nyeleweng? Kok ada orang cerai? Ada apa Kristen sekarang ini? Gak kenal Kristus orang-orang seperti ini. Karena gak kenal segala sesuatu dari dia. Termasuk istri. Kalau kau mau cerai, stop. Jangan cerai. Jangan cerai. Kau bukan Tuhan gembalamu yang baik. Iblis gembalamu yang baik. Catat baik-baik. Kenapa ada orang nyeleweng? Kenapa ada orang mengkhianati perkawinan? Karena gak mengenal Tuhan dari awal. Segala sesuatu dari dia. Catat baik-baik. Kristen itu bukan segera sakit sembuh. Menghargai kesembuhan yang dari Tuhan. Sehingga kesembuhan dia diisi dengan hidup yang benar. Sembuh jangan lagi judol lah. Jangan judi online lagi lah. Sembuh jangan lagi renter. Sembuh jangan lagi ngerokok dong. Kegagalan orang Kristen tidak memiliki tingkat kesadaran tinggi segala sesuatu dari dia. Ketika pendeta-pendeta di sinode kami kumpul, mereka bawa mobil yang bagus-bagus, Innova, bawa ada yang mobil yang bagus-bagus. Mobil saya paling lama, Kijang Super. Apakah saya terganggu? Tidak terganggu, karena Kijang Super saya dari Tuhan. Jesus, be a center of my life. Jesus, be a center of my... Nggak terganggu saya dengan semua itu. Nggak terganggu saya. Kalau Anda bilang, Pak, Bapak istri Bapak cerewet. Nggak terganggu saya dengan cerewet istri saya. Karena dia dari Tuhan. Makanya kita mengasihi istri kita. Nggak ada kaitan dengan kelakuan dia. Kita mengasihi istri kita karena dari Tuhan. Halo, itulah kedahsyatan yang hebat. Sakitku sembuh dari Tuhan. Kalau kau punya stroke disembuhkan, sakit jantung disembuhkan dari Tuhan. Terus kau seenaknya makan babi, makin babi. Itu kejahatan. Kalau kesembuhan kesehatanmu dari Tuhan, isilah kehidupanmu dengan tertib. Bahwa dia dahsyat, tapi dia juga gembala yang baik. Makanya segala sesuatu dari dia harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Sehingga kita tidak terganggu. Bagaimanapun rumah saya besarnya, nggak terganggu saya. Ketika saya naik pesawat, saya kelas ekonomi, saya kenal hamba Tuhan. Dia kelas bisnis saya nggak terganggu saya. Nggak terganggu saya. Orang terganggu kalau fokusnya berkat. Bukan si pemberi berkat. Jesus be a center of my life. Yang terutama di dalam hidup ini. Lanjut. Yes. Jangan terganggu sampai mati pun Anda gak punya mobil, cuman motor. Jangan terganggu. Makanya Mazmur 23 seringkali terjemahkan salah dalam bahasa Indonesia.
Tuhan Allah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan itu bahasa aslinya Bapak Ibu. Tuhan Allah gembalaku, aku nggak perlu apa-apa lagi. Itu bahasa aslinya. Karena Tuhan sudah membuat aku terpesona, yang lain-lain nggak tertarik saya. Maka hamba Tuhan yang benar pasti sederhana. Nggak terganggu dia dengan benda-benda. Nggak perlu saya mobil mewah untuk menambah nilai saya. Jam tangan mahal untuk menambah nilai saya. Cincin yang mahal-mahal nggak perlu saya. Karena Yesus bersama dengan aku cukup bagiku. Ini penting sekali. Dari Dia. Milikilah tingkat kesadaran yang tinggi dari Dia. Ini malam doa. Apa yang kau minta, mintalah kepada Dia karena Dia sumber segala sesuatu dari Dia. Tapi Anda bahaya kalau minta dari Dia. Kata kedua, oleh Dia. Jangan dari Dia, oleh saya. Istri saya dari Tuhan. Kalau saya konflik sedikit maki-maki. Kalau kita maki-maki istri kita, dari Dia, oleh saya. Itu kejahatan yang mengerikan. Akhirnya Tuhan itu babu kita. Walaupun nyanyian kita, doa kita, khotbah kita berkata, Kaulah Tuhanku. Tindakan kita, orang yang suka maki-maki istri, KDRT rumah tangga, orang yang suka maki-maki suami, orang yang melawan orang tua, itu sama dengan segala sesuatu dari Dia oleh saya. Ini orang jahat orang ini. Kasih contoh. Buka operator. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini harus Anda tangkap dengan benar. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang. Setiap orang artinya nggak pengecualian. Apakah dia jemaat biasa, singers, worship leader, pendeta terkenal, jemaatnya banyak. Terserah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan apa Bapak Ibu? Mereka yang melakukan. Kenapa melakukan? Karena dari Dia harus oleh Dia. Kita digembalakan Tuhan yang baik. Kita pelaku-pelaku firman. Jangan maki-maki istrimu. Jangan kekerasan dalam rumah tangga. Jangan berzina. Jangan lanjutkan buka situs porno. Jangan lesbian homoseks. Jangan menipu. Jauh dari rentenir. Judi online. Stoplah itu. Karena dari Dia oleh Dia melakukan kehendaknya. Karena banyak sekarang pendeta-pendeta, pengkhotbah, dosen teologi, penginjil dari Dia oleh saya. Itulah ayat 23. Nggak melakukan firman Tuhan. Dia dapat kuasa. Ayat 23. Ayat 22. Mereka percaya kedahsyatan Allah, tapi tidak percaya bahwa Allah, Yesus itu gembala yang baik. Ayat 22 operator. 22. Pada hari terakhir banyak orang. Kata banyak orang dalam bahasa Yunaninya mayoritas. Bukan 50-50. Bukan minoritas. Mayoritas. Orang-orang ini berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Karena itu Allah dahsyat. Dia bisa bernubuat. Bukankah kami mengusir setan demi Allah itu dahsyat? Bisa mengusir setan. Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Allah itu dahsyat. Banyak mujizat lakukan mereka. Tapi mereka nggak lanjutkan Yesus itu gembala yang baik. Sehingga mereka nggak penurut Allah. Mereka nggak melakukan kehendak Bapa di surga ayat 21. Akibatnya orang yang percaya kuasa Allah. Orang percaya kedahsyatan Allah. Tapi tidak percaya Allah itu gembala yang baik. Tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak dari Dia oleh Dia. Dari Dia oleh saya. Maka Tuhan berkata, aku akan berterus terang kepada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang jahat di mata Tuhan adalah orang percaya Allah itu dahsyat, tapi tidak mau digembalakan oleh Allah untuk jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu jahat sekali.
Catat baik-baik. 10 orang sakit kusta, semuanya mengakui Allah itu dahsyat. Tapi 9 binasa karena tidak dilanjutkan, mau digembalakan oleh Kristus bahwa Yesus itu gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, gembala yang baik. Saya senang dengan nyanyian hari ini, tidak sepotong-sepotong. Yesus dahsyat, katakan amin. Tapi dia juga adalah gembala yang baik, katakan amin. Kekristenan yang benar harus disimpulkan dengan pelaku-pelaku firman. Karena iman tanpa perbuatan mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Bahasa roh, nubuat, mujizat tanpa perbuatan mati. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga, dia bukan saja dahsyat, dia gembala yang baik, yang kudus, yang benar. Kita taati sehingga kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tahun lalu ada pendeta akhirnya cerai. Karena pendeta ini terkenal, khotbah bagus, jemaatnya banyak. Tapi di rumah tangga kelakuannya buruk. Ketika ditegur istrinya, dipukulin istrinya sampai masuk rumah sakit. Halo, jangan kagum dengan kami pendetanya bagus. Khotbahnya bagus. Jangan kagum dengan khotbah yang bagus. Jangan kagum dengan mujizat-mujizat yang banyak. Jangan kagum Anda ketipu kalau itu kagumnya. Jangan kagum penyembahan-penyembahan sekedar ritual. Tapi baiklah kita dari dia, oleh dia. Kegagalan orang Kristen tidak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Segala sesuatu dari dia. Begitu dia berdoa, sakitnya sembuh. Ketika dia berdoa, usahanya maju. Tidak memiliki tingkat kesadaran tinggi bahwa itu dari Tuhan. Kalau dia memiliki tingkat kesadaran tinggi bahwa itu dari Tuhan, pasti dia lanjutkan. Dia gembala yang baik. Dari dia, harus oleh dia. Dia gembala yang baik. Dia bukan sekedar dahsyat melakukan sesuatu buat kita. Tapi dia juga dahsyat, gembala yang baik yang harus kita taati. Orang Kristen kelihatan bukan khotbahnya, bukan penyembahan-penyembahannya, bukan sekedar mujizat-mujizatnya, bukan sekedar nubuat bahasa roh, bukan sekedar, tapi kelakuannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya sedih di komplek RW kami di Jakarta, kami tinggal di Jakarta, di RW kami ada beberapa pendeta. Ada satu pendeta tetap ngotot tidak bayar iuran. Saya bilang enggak ada apa kamu? Enggak Pak, seenaknya. Jangan, kita harus bayar iuran. Kamu batu sandungan, kamu pendeta khotbah bagus, bayar iuran enggak? Inilah orang-orang keji. Kerohaniannya hanya di mimbar, bukan dalam kehidupan sehari. Saya peringatkan Anda Bapak Ibu, kalau Anda di RT Anda, di RW Anda, ada iuran kebersihan, iuran keamanan, bayar. Saya ulangi, bayar. Nyanyian Anda ala dahsyat, dia gembala yang baik, itu menyakiti hati Tuhan. Kalau Anda dan saya nggak teladan di RT, di RW, nggak teladan di rumah tangga. Kristen bukan sekedar dari dia sakit sembuh, tapi oleh dia perubahan kelakuan, keteladanan hidup di atas rata-rata. Sehingga kita berfungsi jadi garam dan terang dimanapun kita berada. Karena sinergi, saya ulangi, sinergi dari dia, oleh dia, baru bisa terjadi ibadah yang sejati. Tanpa sinergi dua hal ini, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa segala sesuatu dari dia, di follow up, memiliki tingkat penundukan yang mendalam dan militan, yang dari dia harus oleh dia. Sinergi dua hal ini baru terjadi yang ketiga. Kembali kita Roma 11 ayat 36. Dari dia, oleh dia, ini harus terjadi terus menerus, baru terjadi kepada dia,
Bagi dialah kemuliaan bukan sewaktu-waktu. Bagi dialah kemuliaan bukan sekedar waktu khotbah. Bagi dialah kemuliaan bukan sekedar penyembahan-penyembahan. Bukan, stop, bukan. Kalau sekedar khotbah, penyembahan, bahasa roh, nubuat, mujizat, itu kan terbatas waktu. Kalau ini tidak. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pakai tanda seru. Karena banyak orang Kristen keliru memaknai kekristenan. Sekedar sakit sembuh, khotbah bagus. Tapi bermasyarakat tidak bagus. Sakit sembuh, mujizat-mujizat. Tetapi di jalan raya tidak bagus. Sakit sembuh, mujizat-mujizat. Tapi nggak pernah bayar pajak kendaraan. Ada apa Kristen seperti ini? Ubah Kristen yang benar. Dari dia, harus oleh dia. Karena dari dia bicara kedahsyatannya. Oleh dia bicara dia gembala yang baik. Kita taati dia. Maka Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42. Perhatikan baik-baik. Kedahsyatan Allah itu bukan utama. Yang utama harus kita taati dia. Kita digembalakan. Markus 1 ayat 42. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Seketika itu juga. Lebih keras lagi. 1, 2, ya. Tepuk tangan yang keras. Catat, catat, catat. Tuhan perlu tahunan atau seketika menunjukkan kedahsyatannya lumpuh berjalan. Perlu tahunan atau seketika? Seketika. Catat dong. Tuhan perlu tahunan atau seketika menunjukkan kedahsyatannya orang Lazarus mati jadi bangkit. Perlu tahunan atau seketika? Seketika. Kedahsyatan Allah membelah laut. Itu proses tahunan atau seketika? Seketika. Ayo dong, supaya jangan kita menghina Tuhan. Semua yang seketika itu sifatnya sementara. Tidak bersifat kekal. Lazarus dibangkitkan. Mati lagi enggak? Mati. Laut dibelah. Terus setelah terbelah, gabung lagi enggak? Gabung. Sekarang bicara oleh dia. Tuhan gembala kita yang baik. Nggak bisa seketika. Harus terus menerus jadi murid Tuhan. Di mana kita digembalakan Tuhan, kita taat perintahnya. Kalau domba disuruh ke sana ikut, disuruh ke kiri ikut. Kalau Anda menyimpang jatuh ke jurang, Tuhan selamatkan, ikut. Domba itu harus penurut-penurut. Jawab ibu-ibu. Ada enggak perintah gembala kita? Hai istri, tunduklah pada suami. Ada enggak ibu-ibu? Ada. Jawab dong, tunduk kepada suami itu proses seketika atau tahunan? Tahunan. Tahunan. Kalau kankermu sembuh, kanker rahimmu sembuh ibu-ibu. Tapi kau nggak digembalakan untuk tunduk pada suami. Anda keji dan jahat. Nanti Anda mati. Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal engkau. Karena engkau mau kedahsyatanku. Tapi nggak mau kau menerima penggembalaanku. Inilah banyak orang Kristen. Sehingga orang Kristen bisa jadi penipu. Orang Kristen bisa KDRT. Orang Kristen bisa berzina. Orang Kristen bisa ikut judol. Orang Kristen bisa menjudi. Ini bahaya sekali. Karena banyak orang Kristen dari dia oleh saya. Itulah kejahatan-kejahatan yang mengerikan. Sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Enyah kau maupun kejahatan. Karena kita mau menikmati sesuatu dari dia. Tapi tidak kita nikmati pimpinannya oleh dia. Bagaimana yang dari dia, kita perlakukan dengan cara dia.
Rumah tangga orang Kristen mengakui kedahsyatan Allah, pasti rumah tangganya capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk nggak sibuk, konflik tidak konflik, pasti mereka tetap bangun pagi baca Alkitab tiap hari. Kenapa mereka baca Alkitab bangun pagi tiap hari? Karena Allah dahsyat dan Yesus itu gembalaku yang baik, disertai dengan ketaatan dari Dia, oleh Dia. Pernikahan dari Tuhan, tapi kalau Anda nggak ada disiplin baca Alkitab tiap hari, kan Anda nggak benar mengatakan Dia Tuhanmu. Kalau Dia Tuhanmu, Anda taati. Kalau Dia rajamu, kau tunduk pada Dia. Kalau Dia gembalaku, mari kau dipimpin Dia. Mayoritas orang Kristen cukup Allahku dahsyat, cukup dari Dia. Setelah itu oleh saya. Kok ada berkat begitu besar dari Tuhan, nggak dipakai bagaimana memenangkan jiwa, yang dimenangkan dimuridkan, yang dimuridkan didewasakan, yang dewasa diutus, tetapi dipakai berkat-berkat itu untuk penampilan, jam tangan mahal, mobil mahal, cincin mewah. Tapi nyanyinya apa? Nyanyinya apa? Ku tak membawa, tapi kau bawa juga. Lucu-lucu sekarang. Kristen banyak menyakitkan, nyanyinya terharu-terharu. Tapi di hadapan Tuhan sesuatu itu mengharukan. Kok kenapa orang Kristen ukuran-ukurannya barang mewah? Bukan, kumpulkanlah harta yang tidak habis makan ngengat. Bagaimana jiwa-jiwa yang terhilang dimenangkan. Yang dimenangkan dimuridkan. Yang dimuridkan didewasakan. Yang dewasa diutus. Itu siklus yang dilakukan Yesus kepada muridnya. Murid-muridnya kepada murid sampai Injil itu nyampe ke kita. Tetapi karena mayoritas orang Kristen serupa dengan dunia ini, akhirnya kayak dunia juga. Barang mewah. Merasa hebat pendeta terkenal. Jangan pernah nikmati pendeta terkenal. Nggak perlu, nggak penting itu. Yang penting kita hamba Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Apakah kita pendeta di desa, di kota, terserah. Yang penting berkenan di mata Tuhan. Nggak jamin hamba Tuhan banyak jemaatnya pasti masuk surga. Nggak jamin Bapak Ibu. Nggak jamin pendeta terkenal pasti masuk surga. Nggak jamin Bapak Ibu. Karena banyak dalam Alkitab ditegaskan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat, Tuhan tolak. Karena banyak orang Kristen memperlakukan Tuhan gak ada ubahnya sebagai budak. Hanya mendekati, dia dahsyat menyembuhkan penyakitku. Dia dahsyat memberikan aku berkat-berkat. Dia dahsyat memakai aku khotbah kemana-mana. Dia dahsyat membuat aku sakit, orang sakitku akan sembuh. Tetapi kelakuan gak berubah. Gak rendah hati, gak sabar, gak sopan. Ini bahaya. Makanya Bapak Ibu, proses kita bukan seketika. Bukan seketika. Maka kita tutup dengan Roma 12 ayat 1. Proses murid. Roma 12 ayat 1. Bukan seketika. Supaya kita mendekati Tuhan bukan saja Allah dahsyat. Tetapi juga Dia adalah gembalaku yang baik. Karena itu Bapak Ibu jemaat sekalian. Demi kemurahan Allah, yaitu dari Dia itu kemurahan Allah. Kalau saya dapat istri, dapat anak, saya dikaruniakan khotbah ke sana kemari, itu nggak ada jasa saya, itu kemurahan Allah. Ojo dume, ojo mentang-mentang, jangan sombong, itu kemurahan Allah. Maka kita dinasihatkan supaya kita terus-menerus menikmati penggembalaan Kristus dari Dia, oleh Dia, dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang pertama, hidup. Apa arti hidup? Berubah terus-menerus, makin bagus dan makin menyenangkan hati Allah. Itu artinya Zoe. Itu artinya bios. Berubah terus menerus. Sehingga kita makin lama makin bermakna. Contoh. Biji rambutan saya tanam. Tanda dia hidup dalam alokasi pertama tunas.
Tunas, nongol tunas. Ini hidup. Tapi tahu nggak Anda? Kalau dia tidak mempersembahkan hidupnya terus-menerus berubah. Tunas itu tanda hidup 2, 3, 4 bulan. Maka tanda hidup bagi tunas mulai ada batang, daun, tinggi besar, bertumbuh. Orang Kristen yang sakit sembuh, orang Kristen berkati ekonominya, orang Kristen dipakai khotbahnya, bertumbuh sabarnya, bertumbuh rendah hatinya. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Bertumbuh karakter Kristusnya. Makanya ini nggak bisa seketika. Lumpuh berjalan seketika, Allah dahsyat. Buta cilik seketika, Allah dahsyat. Laut terbelah seketika, Allah dahsyat. What next? Apa berikutnya? Mau nggak berubah? Mayoritas orang Israel keluar dari Mesir, menikmati mujizat-mujizat kedahsyatan Allah. Termasuk mereka menyeberang laut yang kering. Di kiri kanan mereka dinding laut dipakai Tuhan. Dahsyat, luar biasa dahsyat. Sampai di seberang. Gak mau digembalakan Tuhan. Mengeluh, berontak. Mengeluh, berontak. Itulah gambaran orang gereja sekarang. Termasuk di kalangan pendeta-pendeta. Akhirnya tahu Anda? Lebih banyak orang Israel keluar Mesir gugur di tengah jalan daripada nyampe di tanah perjanjian. Lebih banyak gugur di tengah jalan. Engkau dan saya akan gugur di tengah jalan kalau fokus kita Allah dahsyat tidak dilanjutkan dengan Dia gembalaku yang baik. Aku taati dia supaya pikiran Kristus jadi pikiranku. Perasaan Kristus jadi perasaanku. Aku harus bertumbuh. Karakter Kristus harus bertambah-tambah. Karakter aku makin jauh dibuang. Aku makin berkurang, Yesus bertambah. Itu penghormatan Tuhan bicara ibadah yang sejati. Stoplah fokus sekedar sakit sembuh. Lanjutkanlah dengan pengembalaannya supaya berubah kelakuan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes. Itu penting. Berubahlah kelakuan kita. Orang Kristen di pekerjaan, orang Kristen di lingkungan, orang Kristen di jalan raya terkenal sabar, mengalah, rajin, jaga kekudusan. Itu Kristen, terutama bukan khotbahnya, bukan bahasa rohnya, bukan itu penting. Tetapi bukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada keteladanan buah roh. Itu bicara mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang berikutnya, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Kudus artinya kades. Hagiasmos. Artinya khusus. Kita di rumah Bapak Ibu masing-masing punya sikat gigi masing-masing kan. Itu sikat gigi gak boleh join-joinan. Sikat gigi saya gak boleh pakai istri saya. Gak boleh dipakai cucu saya, gak boleh. Itu khusus. Artinya eksklusif. Artinya 1 Petrus 2 ayat 9 tampilkan operator. 1 Petrus 2 ayat 9 tampilkan operator. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Lanjut apa? Umat kepunyaan Allah sendiri. Itu khusus. Kita harus tidak boleh lagi kita punya kita. Nggak boleh lagi diri kita dikendalikan oleh diri kita. Sehingga kenapa istri kita maki-maki kita nggak maki? Karena aku dikhususkan untuk Allah. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kita dikhususkan Allah. Itulah bukti kita digembalakan oleh Tuhan. Banyak pengkhotbah karakternya buruk. Banyak pelayan-pelayan karakternya buruk. Karena menikmati kedahsyatan Allah. Tapi tidak menikmati. Engkau gembala yang gak dinikmati gembala yang baik itu. Padahal kedahsyatan Allah. Bertobat lahir baru seketika. Anugerah. Sakit sembuh seketika. Yang lanjut
perubahan hidup. Itu yang penting, tanda-tanda kita beribadah sejati. Tanda-tanda kita menghormati Tuhan, beribadah kepada Dia. Diproses, gak seketika. Yaitu persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, berubah terus menerus. Kalau rambutan tadi akhirnya berbuah. Kudus harus kita dipakai Tuhan. Gak boleh kita pakai diri kita oleh kita. Ketika mobil kita dipepet, kita pepet balik. Kita gak mempersembahkan tubuh kita yang kudus. Karena kita bukan kepunyaan Dia sendiri. Kita kepunyaan kita lagi. Sehingga dipepet, kita pepet balik. Dipepet, kita pepet lagi. Inilah Kristen-Kristen buruk. Padahal khotbahnya bagus. Menggembalakan jemaat. Gak bisa begitu Kristen. Stoplah. Menekankan Yesus dahsyat tanpa Dia gembala yang baik. Harus dilanjutkan. Lengkap. Dia dahsyat. Katakan amin. Tapi Dia juga gembala yang baik. Katakan amin. Yes. Yang pemarah lemah lembutlah. Yang sombong rendah hatilah. Yang hidup dalam kenajisan, jagalah dengan kekudusan. Janganlah melawan, mental berontak, mengalah. Lebih baik kita ditipu daripada menipu. Lebih baik kita difitnah daripada memfitnah. Lebih baik kita disakiti daripada menyakiti. Inilah Allahku gembala yang baik. Supaya terus menerus terjadi apa? Yang kudus. Puncaknya apa? Kembali kita kepada Roma 12 ayat 1 operator. Kita yang kudus, iman maknanya kepunyaan Allah sendiri. Maka berikutnya apalagi terakhir. Dan yang berkenan kepada Allah. Saya harus jadi suami yang berkenan kepada Allah. Karena dari Dia harus oleh Dia. Ketika mobil saya dipepet orang, reaksi saya harus berkenan pada Allah. Tidak balas memepet. Yang begini yang harus dikerjakan orang Kristen. Supaya mengenal Allah itu gak sepotong-sepotong. Gak dari Dia tapi oleh saya. Tetapi dari Dia oleh Dia. Allah dahsyat benar. Tapi Dia juga gembala yang baik. Supaya kedahsyatan Allah menyelamatkan aku. Dilanjutkan digembalakan Tuhan. Karakterku berubah. Kristen yang benar bukan saja menerima kesembuhan, tapi harus menerima perubahan hidup. Sehingga Kristen terkenal sopan, rendah hati, lemah lembut, suka berkorban, menolong. Itu Kristen, jangan hanya sakit sembuh. Jangan sekedar dipulihkan ekonomi. Kalau nggak dilanjutkan berfungsi jadi garam dan terang, kita menyakiti hati Tuhan. Pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Jangan ragu, sakit kita bisa disembuhkan. Katakan amin. Jangan ragu, engkau akan diberkati masa depanmu, anak-anakmu. Pasti indah karena orang benar tidak mungkin jadi peminta-minta. Keturunannya nggak mungkin jadi peminta-minta. Katakan amin. Lebih keras amin. Tapi lanjut. Jangan hanya itu. Kalau itu Tuhan yang berbuat kepada kita. Kalau itu Tuhan melayani kita. Maka kita lanjutkan. Dia gembala kita. Kita taati Dia. Kita yang sakit sembuh. Sembuh juga pemarah kita jadi lemah lembut. Kita yang sakit sembuh. Sembuh juga sombong kita jadi rendah hati. Kita yang dipulihkan ekonomi kita. Dipulihkan juga luka-luka batin kita sehingga kita mengampuni. Maka goal kekristenan itu adanya perubahan kelakuan. Adanya keteladanan hidup. Itulah benar-benar yang sebenarnya kita beribadah. Hari ini yang datang kita di sini masih ibadah secara lahiriah. Tetapi kalau kita pulang, ada yang kita persembahkan karakter kita lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku. Ya, itu ada ibadah, ada perubahan-perubahan. Sehingga Kristen gak sekedar dapat mujizat dari Allah, disertai dengan ketaatan kepada Allah, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup yang kudus, puncaknya yang berkenan kepada Allah. Maka Kristen yang benar kelihatan bukan dari khotbahnya,
Kelihatan bukan dari penyembahannya, kelihatan bukan dari sakit sembuhnya, kelihatan dari keteladanan hidupnya. Itu menunjukkan kita benar-benar beribadah kepada Tuhan. Tanpa keteladanan hidup, gak ada kita beribadah kepada Tuhan. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Ambil keputusan Bapak Ibu. Apapun dosa dan kejahatan kita ditegur, mintalah ampun kepada Tuhan. Jangan ragu, sakitmu bisa disembuhkan Tuhan. Jangan ragu, engkau akan diberkati sehingga masa depan keturunanmu penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Tetapi keyakinanmu akan pertolongan Tuhan menjadi kekejian kalau enggak disertai dengan mentaati perintah Tuhan. Berubah kelakuan, hidup dalam keteladanan. Itu menunjukkan kita bukan saja percaya dari Dia. Dia dahsyat. Dia mengampuni dosa kita. Dia menyembuhkan penyakit kita. Tetapi juga kita percaya dari Dia, oleh Dia. Dia gembala kita yang baik, yang harus kita taati. Sehingga kita rangkat kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju katakan amin. Yang benar-benar setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Dari hatimu yang paling dalam, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jadikan Dia bukan hanya kedahsyatannya saja, kehebatannya, tapi Dia juga Allah yang penuh kasih menggembalakan kita sehingga hidup kita seturut dengan kebenaran firman-Nya. Itulah ibadah yang sejati. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Amin. Bapa, amin. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Katakan dengan iman, amin Tuhan. Dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bukan bicara menerima. Ibadah yang sejati bicara mempersembahkan hidup Bapak Ibu. Ketika engkau menyanyikan lagu ini, sertai dengan, adakah karakter-karaktermu yang buruk? Manusia lamamu yang belum kau persembahkan buat Tuhan? Adakah kelakuan-kelakuan kita selalu batu sandungan bagi pasangan, bagi rumah tangga, bagi keluarga, bagi masyarakat? Ibadah yang sejati itu menunjukkan Dia gembala kita yang baik. Ada proses perubahan-perubahan dalam hidup kita. Kalau kita digembalakan oleh Tuhan Yesus, maka kehidupan kita akan mirip dengan Kristus dari aspek karakter. Makanya puncak kekristenan bukan soal sakit sembuh. Puncak kekristenan adalah hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Jangan hina Tuhan dengan karakter Kristus tidak pernah hidup dalam diri kita. Jangan hina Tuhan. Kristen ciri utamanya bukan khotbah bagus, bukan penyembahan-penyembahan bagus dari aspek ritual, melainkan spiritual, yaitu karakter-karakter yang bagus. Selalu jadi teladan dalam rumah tangga, teladan dalam masyarakat. Kita berfungsi jadi garam dan terang di tengah masyarakat. Hidup kita jadi surat-surat yang terbuka. Itulah respon mengenal Tuhan dengan benar. Kalau khotbahmu bagus, penyembahanmu bagus, tapi karaktermu buruk, pemarah, dengki, iri hati, dendam, itu engkau benar-benar menyakiti hati Tuhan.
dari Dia, oleh Dia. Sinergi dua hal ini baru bisa terjadi kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetap angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita nyanyikan refren ini dari hati kita yang paling dalam. Amin. Tuhan, Amin. Ku sembahkan.